Condro lan Kartika Haneksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia ini. Kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mendampingi Prabu Brawijaya V. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang Prabu Brawijaya Lukar Ageman atau menanggalkan mahkota kerajaannya di Gunung Lawu. Nah, bagaimana kisahnya dan bagaimana ceritanya? Monggo disimak, dan jangan lupa sedulur, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan bagi panjenengan yang sudah subscribe, tekanlah tombol like atau tanda jempol ke atas, dan juga kasih komentar. Terlebih bila komentar itu sesuai dengan keadaan atau isi video ini, panjenengan beda pendapat atau panjenengan ada saran kepada kami, maka kami akan pertimbangkan. Sedulurku sekalian, memang terdapat berbagai pendapat tentang runtuhnya kerajaan Majapahit. Kerajaan besar yang ada di Nusantara memang penuh dengan misteri-misteri. Pada babal tanah Jawa disebutkan bahwa pada tahun 1478 Masehi, Majapahit telah runtuh. Hal itu terdapat sengkalan tahun Sirna ilang kertaning bumi atau 1400 Saka. Encikrum dan Hasan Ja'far menafsirkan Majapahit masih ada sampai tahun 1527 Masehi. Tetapi pada saat itu yang terjadi hanya peristiwa-peristiwa perebutan kekuasaan antar keluarga. Prabu Brawijaya V berkuasa di Majapahit pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Setelah itu digantikan oleh Girindrawardhana. Ini yang menyerang Majapahit ya, dari Kedaton Wetan ya, kalau ada yang bilang gitu, dari Kediri, yang memerintah pada tahun 1478 hingga 1498 Masehi. Ini Girindrawardhana berkuasa di tahun 1478 hingga 1498 Masehi. Kemudian digantikan oleh Patih Udara atau Patih Udoro ya, yang berkuasa selama 20 tahun, yakni 1498 hingga 1518. Sedulurku sekalian, Prabu Brawijaya V turun tahta di tahun itu dengan meloloskan diri
karena diserang oleh Gerindrawardana sebanyak 2 kali dengan maksud untuk mempersatukan wilayah Majapahit. Tetapi pada serangan pertama tidak berhasil. Pada serangan kedua, Prabu Brawijaya V meloloskan diri melalui pintu gerbang rahasia menuju puncak Gunung Lawu. Di saat itu beliau diikuti oleh dua orang permaisuri serta penasihat keraton, yaitu Sabdopalon dan Naya-Genggong, juga beberapa prajurit. Setelah istirahat beberapa saat, Sang Prabu memanggil penjaga Gunung Lawu untuk menyaksikan bahwa beliau telah melepas mahkota dan pakaian kebesaran, kecuali pusaka Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V berpesan kepada penjaga Gunung Lawu agar menjaga baik-baik keadaan simbol kerajaan tersebut. Dan apabila ada orang bertanya, agar dijawab bahwa Sang Prabu telah muksa. Sedulurku yang berbahagia, di puncak Gunung Lawu terjadilah pertemuan sakral antara Sunan Kalijaga dan Prabu Brawijaya V yang didampingi oleh Sabdopalon dan Naya-Genggong. Dalam pertemuan tersebut, Sang Prabu berkata, ini kalau dalam babat kan dengan tembang sinom ya, tapi ini saya bacakan artinya saja. Sabdopalon yang aku hormati, keadaanku sekarang begini, sudah memeluk agama Islam, agama baru yakni agama Islam. Bagaimana dengan kamu? Ikutlah memeluk agama suci, agama yang sangat baik dan mulia ini. Sabdopalon menjawab dengan sugalnya, saya tidak mau memeluk agama Islam karena saya adalah pemimpin penunggu tanah Jawa. Saya pengasuh keturunan raja-raja yang ada di tanah Jawa. Maka harus berpisah, dalam kurung ini pamitan ya. Untuk itu sudah pasti saya harus berpisah. Ketika itu Sang Prabu bertanya kepada Sabdopalon, kemana kepergiannya? Ketika ditanya oleh Sang Prabu mau kemana Sabdopalon, Sabdopalon menjawab, saya tidak akan pergi, namun hanya akan menjelma menjadi Semar dalam wujud yang samar. Namun perlu diketahui Sang Prabu, bahwa kelak 500 tahun saya akan datang lagi mengganti agama Buddha menjadi agama Budi. Mendengar jawaban Sabdopalon, hati Sang Prabu menjadi bimbang, sehingga terjadi dialog tentang agama dengan Kanjeng Sunan Kalijaga yang saat itu menemuinya. Dalam dialog itu, Sunan Kalijaga berkata, jika Paduka memeluk agama Islam, maka akan banyak orang Jawa yang masuk Islam.
Prabu Brawijaya V merenungkan ucapan Sunan Kalijaga dan kemudian berkenan mengucap kalimat syahadat. Setelah itu sang Prabu minta tolong untuk dipotong rambutnya atau tahallul ya. Akan tetapi rambut beliau tidak bisa dipotong. Karena ini menandakan niat sang Prabu belum sepenuhnya untuk masuk agama Islam. Selanjutnya Prabu Brawijaya V menemui Sabdo Palon dan Naya Genggong. Kamu berdua, aku beritahu, mulai hari ini aku meninggalkan agama Buddha yang lama dan memeluk agama baru, yaitu agama Islam. Jika kalian mau, aku ajak masuk agama Rasul. Sedulurku sekalian, itu tadi yang bisa saya kisahkan tentang Prabu Brawijaya V yang menanggalkan mahkota kerajaan Majapahit dan memeluk agama Islam, atau disahadatkan, disaksikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga di Gunung Lawu ini. Nah, bagaimana kisah selanjutnya perjalanan Sunan Kalijaga bersama Prabu Brawijaya? Silahkan simak di channel YouTube Tenggarnesia ini di hari berikutnya. Sedulurku sekalian, tak lupa saya mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Teriring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.